Insiden di mana pesulap hijau melakukan pencabulan terhadap puluhan ibu muda membuat marah publik. Ya, pesulap hijau melakukan tindakan bejat itu dengan klaim bisa menyembuhkan penyakit. Ia berkata bahwa persetubuhan dilakukan sebagai syarat penyembuhan. Dia bahkan mengaku sebagai utusan Tuhan. Siapakah pesulap hijau yang sebenarnya? Berikut tersaji fakta kasus pencabulan yang dilakukan pesulap hijau. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, dukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan informasi terkini dari kami. Dan please, tonton video secara full, jangan di skip-skip agar kalian mendapat informasi secara total. 1. Sosok pesulap hijau. Pesulap hijau yang mencabuli puluhan mama muda ini adalah BY. Pria berusia 46 tahun ini dari Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Aceh. Sosoknya ini sempat viral di media sosial. Dia sering memakai jubah dan penutup kepala berwarna hijau. Itu sebabnya pria ini disebut pesulap hijau. BY diketahui memiliki 4 istri. Hal itu terungkap dari hasil pemeriksaan polisi terkait kasus pencabulan yang dilakukannya ini. 2. Buka pengobatan alternatif untuk cabuli mama muda. Berdasarkan informasi yang diungkap Polres Pidi, BY diduga melakukan pencabulan terhadap puluhan ibu muda. Modusnya adalah praktik pengobatan alternatif. BY mengaku sebagai orang bijak atau dukun yang dapat menyembuhkan orang sakit. Dia bahkan mengklaim dirinya sebagai utusan Tuhan agar dipercaya orang yang berobat kepadanya. Menurut keterangan salah satu korban, ia dirawat BY karena mengidap kanker serviks dan sedang menjalani pengobatan tradisional atau alternatif. BY meminta korban membawa air mineral dan nanas sebagai media terapi. Dalam proses pengobatan itulah akhirnya terjadi perlakuan tak senonoh. BY melakukan perkosaan terhadap korban yang dilakukan puluhan kali. Dia berpura-pura menyembuhkan penyakit korban dengan cara menggauli korban. Dia mengatakan itu adalah cara untuk mengobati penyakit yang diderita korban, hingga akhirnya membujuk korban agar mau melakukan hal demikian. Tersangka mengancam akan membunuh korban dan keluarganya jika korban tidak mau melayani. Ancaman ini menyebabkan korban terus-menerus mengalami trauma, tekanan psikologis, kecemasan, ketakutan, dan malu akibat aib yang besar tersebut. Kita perkirakan korban masih ada tetapi tidak membuat laporan polisi. Mereka dan keluarganya tidak ingin dampak dan akibat dari kejadian ini, katanya. Sehingga di bawah ancaman itu korban tidak berani melaporkan ke polisi, ujar Kapolres Pidi AKBP Patli. 3. Ditangkap polisi. B ditangkap polisi usai diperiksa di kantor Satreskrim Polres Pidi Unit Idik 2 PPA. Pesulap hijau itu ditangkap karena unsur Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terpenuhi. Artinya ia memenuhi unsur-unsur pidana jarimah. Sejauh ini baru 1 korban yang melaporkan dugaan pelecehan seksual BY ke polisi. Polisi juga telah memeriksa korban pencabulan sang dukun. Polisi juga mewawancarai 8 saksi. Hanya saja saksi tidak melaporkan secara resmi kepada pihak berwajib karena saksi merasa malu. Kasus BY ini cukup menghebohkan karena banyak korban dari ibu muda, kata Kapolres Pidi. BY kini diancam dengan pasal 48 Junto, pasal 52 yang diatur dalam Kanun Provinsi Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Pasal itu menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan, maka ancaman ukubat takzir cambuk paling sedikit 125 kali atau paling banyak 175 kali. Sementara denda paling sedikit 1.250 gram emas murni atau paling banyak 1.750 gram emas murni, atau penjara paling singkat 125 bulan dan paling lama 175 bulan. Polisi Pidi menggelar konferensi pers atas pengungkapan kasus tindak pidana jarimah pemerkosaan yang dilakukan tersangka BY, 46 tahun, warga Gampong Pantai Cermen, Kecamatan Padang Tiji, Pidi. Pelapor masih berada di wilayah yang sama dengan tersangka BY. Saat ini ada 8 saksi, salah satunya SYT umur 32 tahun.
korban yang tidak melapor ke polisi berdomisili di Gampong Masjid Kunyit, Kecamatan Padang Tiji, PB. Kami telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi lainnya, ada KRH, MSH, MND, ZL, TGKJ, TQM, MSL. Juga kita minta keterangan pendapat atau saksi ahli dari MPU Aceh, katanya. 4. 84 kali lakukan pencabulan. Setelah penyelidikan polisi, tersangka mengaku melakukan pencabulan setidaknya 84 kali dalam kurun setahun. Hal itu antara lain yang diumumkan dalam jumpa pers di Mapolres PD Rabu 26 Oktober 2022. Dalam jumpa pers, Kapolres PD AKBP Patli SIKSH menjelaskan, perbuatan pencabulan dilakukan dengan kekerasan yang dilakukan pesulap hijau terjadi di beberapa tempat sejak pertengahan Juli 2021 hingga Agustus 2022. Ada beberapa lokasi di rumah korban dan di gubuk kebun milik pelaku, kata Kapolres. 5. Korban trauma. Menurut laporan, korban menuruti permintaan pelaku karena diancam akan dibunuh secara goib. Korban trauma dengan ancaman dan tindakan pelaku. Mereka diancam akan dibunuh oleh pelaku serta keluarga korban dengan cara goib. Pelaku juga mengancam akan memperparah penyakit korban jika menolak dan tidak menuruti hawa nafsu pelaku. Dalam pertemuan itu, selain menghadirkan tersangka, polisi juga menghadirkan sejumlah barang bukti yang disita dari pelaku dan korban. Barang bukti berupa jubah jotua yang digunakan pelaku saat berobat, kemudian sandal pelaku dan beberapa pakaian korban. 6. Imbauan polisi. Kapolres PD AKBP Patli SIKMH mengimbau warga jika sakit lebih baik berobat ke dokter atau puskesmas terdekat daripada berobat ke dukun. Nah, ini paling bener banget ya. Jangan mudah terperdaya dengan bujuk rayu orang berdalih pengobatan tidak jelas sehingga merugikan diri sendiri, pungkasnya. Nah, ini dia kelakuan daripada orang-orang yang suka menipu bahkan melakukan kejahatan. Kedoknya sih jadi dukun, ya namanya pesulap hijau. Ya mungkin pengen yang lagi viral ini kayak pesulap merah kali ya. Jadi langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jadi pendapat kalian apa? Ini yang terlalu pintar dukunnya atau yang terlalu kurang pintar nih orang-orang yang pengen berobat ke dukun pesulap hijau ini ya guys ya. Terus saksikan video berita dari kami. Jangan lupa like video ini jika kalian suka. Dan jika ada berita yang ingin kami bahas, langsung aja ketik di kolom komentar dan mari kita diskusi. Yuk.